Halo? Sir, insyaallah. Silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama, yang paling utama, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada siang hari yang berbahagia ini kita masih dapat menggelar perkuliahan kita sebagaimana biasanya. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati dan yang kita muliakan dosen pengampu mata kuliah kita, yaitu Al-Ustadz Dr. Husnil Anwar Matondang MAG dan Al-Ustadz Dr. Asror Mabrur Paza MA, yang dimana pada kesempatan yang berbahagia ini yang akan menjadi pemakalah ialah Mr. Sahidan Kanong. Tentang kedudukan As-Sunnah di dalam tafsir Al-Quran berbahasa Indonesia atau berbahasa Melayu. Sebelumnya kepada Mr. Sahidan Kanong, apakah sudah bersedia? Ya. Langsung saja kepada Mr. Sahidan Kanong, waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang saya hormati kepada Al-Ustadz Dr. Husnil Anwar MAG, dan tak lupa juga salam kasih sayang kepada teman-teman seperjuangan semua. Alhamdulillah, lanjut pemakalah saya tentang kedudukan As-Sunnah di dalam tafsir Al-Quran berbahasa Indonesia atau Melayu. Langsung saja, yaitu latar belakangnya menafsirkan Al-Quran dengan As-Sunnah adalah salah satu cara penafsiran yang bisa digunakan dalam metode tafsir Bi-al-Ma'sur. Tafsir Bi-al-Ma'sur adalah salah satu metode penafsiran Al-Quran yang paling kuat dan diakui keabsahannya, yaitu metode penafsiran nas-nas Al-Quran dengan menggunakan nas-nas Al-Quran itu sendiri atau menggunakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat Al-Quran diturunkan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penerima wahyu adalah satu-satunya orang yang paling memahami wahyu yang beliau terima dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai zat pemberi wahyu. Karenanya menafsirkan Al-Quran menggunakan sunnah diyakini sebagai salah satu metode memahami wahyu agar sesuai dengan maksud dan maksud yang dikehendaki oleh zat pemberi wahyu. Tulisan ini berupaya mendeskripsikan lebih lanjut tentang penafsiran Al-Quran dengan As-Sunnah serta keberadaan As-Sunnah dalam tafsir Al-Quran berbahasa Indonesia atau Melayu. Pembahasan dalam tulisan ini mencakup pengertian terkaitan tafsir dan As-Sunnah, fungsi Sunnah dalam penafsiran Al-Quran, dan keberadaan As-Sunnah dalam tafsir Al-Quran berbahasa Indonesia atau Melayu. Khususnya tafsir Al-Furqan karena karangan Ahmad Hasan yang mencakupi biografi, karya-karya dan seputar
keberadaan As-Sunnah dalam tafsir Al-Furqan. Tafsir dan As-Sunnah. Maksud kata tafsir pada ayat ini adalah memberikan penjelasan dan rincian. Kata tafsir diambil dari kata al-fassara yang bermaksud menampakkan dan membuka. Secara bahasa, kata ini digunakan dalam makna membuka al-hissi, berhubungan dengan perasaan, dan membuka makna-makna yang dapat dinalar atau masuk akal. Dari pengertian di atas dapat difahami bahawa menafsirkan ayat Al-Quran adalah upaya membuka atau menampakkan makna yang dapat dirasakan dan dinalarkan menggunakan penjelasan secara lafzi yang dapat menunjukkan maksud yang merupakan fakta dari suatu ayat. Ini adalah suatu upaya mengambil maksud yang sebenarnya dari pembuat syariat, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga maksud itu dapat diaplikasikan dengan realitasi oleh setiap hambanya dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka beribadah menggapai keredaannya dan memperoleh kebahagiaan hidup di dunia akhirat hingga akhirat. Keterkaitan tafsir dan as-sunnah. Kata tafsir dan as-sunnah memiliki keterkaitan erat dari dua kata ini. Musa'ad bin Sulaiman bin Nasr al-Tayyar merumuskan dua istilah ilmu tafsir, iaitu tafsir bil as-sunnah, tafsir menggunakan sunnah, dan tafsir al-nabawi, tafsir nabawi. Tafsir nabawi adalah setiap ucapan atau perbuatan yang disandarkan dan bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara jelas dimaksudkan sebagai tafsir dari suatu ayat Al-Quran. Sedangkan tafsir dengan menggunakan sunnah, pembedaannya menjadi dua istilah ini, tafsir bi as-sunnah dan tafsir an-nabawi. Itu tidak disepakati oleh Khalid bin Abdul Aziz. Ia lebih senang dua istilah ini disebut dengan satu istilah saja, iaitu tafsir an-nabawi. Dan ia mengkritik definisi tafsir nabawi yang dirumuskan oleh Al-Tayyar. Pertamanya, definisi Al-Tayyar mengecualikan takrir nabawi, yaitu takrir yang bersumber dari dan disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal takrir semacam ini menurut Al-Batili adalah termasuk tafsir nabawi karena bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menggunakan untuk menafsirkan sesuai dari ayat Al-Quran. Yang keduanya, tafsir Al-Tayyar mentakyid yang jelas. Mafhumnya adalah apa-apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berfaedah untuk menafsirkan Al-Quran, tetapi tidak jelas dimaksudkan sebagai tafsir adalah bukan tafsir nabawi. Menurut Al-Batili, sepantasnya ini dimaksudkan sebagai tafsir nabawi karenanya
bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berfaedah menjelaskan makna Al-Quran. Mengandung makna setiap sunnah yang berbagai tafsir berfaedah atau berguna untuk menafsirkan Al-Quran. Dan selanjutnya fungsi sunnah dalam penafsiran Al-Quran. Fungsinya secara umum, fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah untuk menjelaskan makna yang terkandung dalam Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 44. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Dan selanjutnya Imam Malik bin Anas menyebutkan 5 macam fungsi, yaitu bayan at-takrir, bayan al-tafsir, bayan al-tafsir, bayan al-ba' dan bayan al-tashri. Imam Syafi'i menyebutkan 5 fungsi, yaitu bayan al-tafsir, bayan bayan at-ta'yin, bayan at-tasri dan bayan al-nasakh. Dalam Ar-Risalah ia menambahkan dengan bayan al-asrah, al-isyarah. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan 4 fungsi, yaitu bayan al-takkid, bayan al-tafsir, bayan al-tasri dan bayan al-taksis. Dan selanjutnya tentang biografi. Biografi hidup, yaitu dalam sejarah Indonesia, mungkin Ahmad Hasan tidak begitu fenomena seperti Ahmad Yunus yang telah menerangkan tafsir Al-Quranul Karim. Hal itu bisa disinyalir dari sosok Ahmad Hasan itu sendiri yang lebih memfokuskan diri kepada bidang usaha, politik, dan pergerakan, khususnya persis bukan disiplin ilmu termasuk tafsir. Ahmad Hasan lahir di Singapura tahun 1887 dan meninggal pada hari Senin tanggal 10 November 1958 pada usia 71 tahun. Hasan berasal dari keluarga campuran. Ayahnya bernama Ahmad dari India dan bergelar pandit. Ibunya bernama Muznah yang berasal dari Pelekat madrasah, tetapi lahir di Surabaya. Dan Ahmad Hasan tumbuh dalam tradisi keluarga yang taat beragama dan juga keluarga berpendidikan. Oleh karenanya ayahnya sendiri adalah seorang penulis dan ahli sastra dan pernah juga menjabat pimpinan surat kabar Nurul Islam. Ahmad Hasan pada masa kecilnya tidak pernah menyelesaikan sekolah dasar. Ia masuk sekolah Melayu dan menyelesaikan sehingga kelas 4 serta memasuki sekolah dasar Inggris sampai pada tingkat yang sama.
Selanjutnya tentang ya. Ya, demikianlah disampaikan oleh saudara Al-Ustadz Akmal Marzuki Maidan. Untuk selanjutnya, silakan kepada Ustadz Marzuki. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama yang kita hormati Al-Ustadz dosen kita, Dr. Husnil Anwar Matondang. Teman-teman semuanya, saya lanjutkan karya-karya dari Syekh Ahmad Hasan. Syekh Ahmad Hasan merupakan tokoh intelektual terkemuka dalam Persis, dalam organisasi Persis, dan tergolong ulama yang produktif. Dia menulis tidak kurang dari 80 risalah dan diakui sebagai salah seorang pelopor bagi perkembangan literatur Islam Indonesia awal abad modern. Di dalam masalah keyakinan, karya Ahmad Hasan meliputi antara lain Kitab Tauhid, kemudian Al-Iman, Aqaid, Adakah Tuhan, kemudian dicetak ulang di Malaysia, Benarkah Muhammad itu Rasul, An-Nubuwah, kemudian pemikiran Ahmad Hasan dalam bidang teologi juga dapat dilihat pada berbagai artikel atau buku yang tidak secara khusus membahas masalah teologi seperti pengajaran salati, pengajaran solat, cetak ulang soal jawab, cetak ulang dan Islam kebangsaan. Jadi beberapa kali dicetak, pengajaran solat ada 3 kali. Kemudian selain masalah aqaid, Ahmad Hasan juga mengarang dalam berbagai bidang diantaranya tafsir, seperti Al-Furqan, yaitu bertepatan yang ada di tangan kami adalah tafsir Al-Furqan, surat Yasin dan Al-Hidayah. Dalam bidang hadis, Al-Jawahir dan hafalan. Dalam bidang fikih, Al-Faraid, wajibkah zakat sebelum setahun, kitab zakat, risalah kudung, Al-Burhan, debat riba, soal jawab, wajibkah perempuan berjamaah dan berjum'ah, dan terjemah Bulughul Maram. Karangan Ahmad Hasan sangat banyak, mencapai 80 karangan lebih lengkap. Lihat Syafiq Mughnil di lampiran, dan yang dai yang politikus oleh Dadan Wildan. Kemudian profil tafsir Al-Furqan. Profil tafsir Al-Furqan. Tafsir Al-Furqan termasuk tafsir yang dikategorikan pada tafsir generasi kedua, yaitu membentang dari awal abad ke-20 sampai awal tahun 1960-an. Dan tafsir pada periode ini termasuk dalam jajaran tafsir sebagai penyempurnaan atau generasi pertama, atas generasi pertama. Pada periode ini penafsirannya mempunyai karakteristik tersendiri berdasarkan kondisi yang berkembang dan seperti yang telah dipakai oleh pengkaji tafsir di Indonesia. Ini dikategorikan sebagai tafsir periode kedua. Sementara di sisi lain, tafsir Al-Furqani ini mampu menggapai kesuksesan tidak hanya di Asia Tenggara, tapi juga dunia muslim secara umum. Dan Al-Furqan ini pernah dicetak beberapa kali di beberapa kota, mulai Bandung, Surabaya, An-Nabahan, Jakarta, Kuwait, kemudian Kota Baru, Kelantan. Kota Baru, Kelantan, yang di tangan kami juga cetakan daripada Kelantan, sampai di Beirut, Darul Fatah. Kemudian tafsir ini telah memberikan terjemah Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia yang akurat, bersamaan dengan keakuratan teks-teks Arabnya. Terlepas dari hal di atas, konsistensi Al-Hasan dalam berpegang pada pokok sumber hukum Islam, Al-Quran dan hadis selalu nampak di setiap karyanya, tidak terkecuali Al-Furqan. Telah banyak catatan yang beliau berikan sebagai rambu-rambu menafsirkan Al-Quran.
Selain itu, dia juga sangat menekankan adanya penafsiran secara lugawi, bahasa sesuai teks yang dipakai di zaman Nabi, kecuali ada ayat atau hadis yang menyebabkan pengubahan arti dan konteks ayat yang mengharuskan keluar dari keletelekan yang ayat tersebut. Maka boleh diartikan dengan cara keluar dari yang zohir tadi. Tetapi tidak boleh keluar dari batas arti yang dibolehkan lughah. Di sisi lain, penggunaan bahasa Al-Furqan sangat kental dengan gaya bahasa Melayu, sehingga bagi kita sekarang mungkin agak kesulitan untuk memahaminya dengan cepat. Hal itu bisa dilihat dari cara Ahmad Hasan memakai pilihan kata seperti dalam kasus memaknai Al-Baqarah ayat 2. Kitab ini tidak ada sekarang sak padanya. Tidak ada sebarang sak padanya. Satu penunjuk jalan bagi orang-orang yang mau berbakti. Dan ini terlihat dari seluruh tulisannya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Iskandar Al-Barsani mengakukan bahwa Ahmad Hasan memiliki cara tersendiri di dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Pada dasarnya Hasan lebih banyak menggunakan penafsiran secara harfiah dan beranggapan bahwa rasio hanya berguna di dalam memahami wahyu, tetapi tidak dalam menentukan kebenaran. Al-Barsani mendasarkan pernyataan pada statement Hasan bahwa bagi mereka yang ingin menafsirkan secara non-literal, hendaknya membaca dari beberapa kitab tafsir selain Al-Furqan, terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia yang telah ditulisnya. Berdasarkan pendekatan yang literal ini, Al-Barhani menyampaikan bahwa Hasan dapat dikategorikan sebagai seorang yang tradisionalis, terlepas dari pemikirannya yang radikal. Kedekatannya dengan gerakan pemurnian atau purifikasi dan bakatnya di dalam menggunakan logika untuk membela Islam. Penafsiran Hasan yang sangat literal bisa didapatkan kebanyakan dalam masalah teologi. Contoh surah, dia menafsirkan ia Tuhan Maha Pemurah mengatakan di atas aras. Arti ayat ini telah menjadi sumber perdebatan sepanjang sejarah perkembangan pemikiran Islam, tetapi Hasan menggunakan penafsiran literal. Menurutnya Allah katanya benar-benar duduk di atas singgasana, tetapi dengan cara khusus yang tidak mungkin dipertanyakan, berbeda dengan duduknya manusia. Dia juga merujuk pada ulama-ulama salaf yang menyatakan bahwa kita harus meyakini bahwa dia juga merujuk pada ulama-ulama salaf yang menyatakan bahwa kita harus meyakini bahwa katanya Allah benar-benar duduk di atas singgasana. Sebab dia sendiri katanya menyatakan selain dalam surah ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kemudian dengan kata lain, Hasan dalam masalah teologi keadaan Tuhan memahaminya secara literal, tetapi dia juga membolehkan pemaknaan secara figuratif, simbolis masalah sifat-sifat Tuhan. Sejauh ini dilakukan dalam konteks yang benar, seperti ayat Ainun dalam diartikan dengan mengawasi, mengetahui dan mempertimbangkan. Begitu juga dalam memahami ayat-ayat yang lain. Keberadaan sunnah dalam tafsir Al-Furqan. Setelah penulis meneliti dan menelaah dalam tafsir dalam tafsir Al-Furqan ini dikarenakan metode tafsir Al-Furqan adalah tahlili, Hasan hanya menafsirkan, menerjemahkan ayat per ayat sehingga terkesan sekedar terjemahan bahasa Arab ke dalam Indonesia atau Melayu. Penulis berupaya mencari keberadaan as-sunnah di dalam tafsir tersebut. Akan tetapi dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas penulis tidak mendapatkan as-sunnah di dalamnya. Oleh karena itu, tafsir Al-Furqan menurut penulis hanya sekedar terjemahan lepas saja. Terjemahan katanya lepas saja. Kesimpulan, dari paparan tafsir Al-Quran dengan sunnah seperti terangkan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa as-sunnah atau hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran memiliki fungsi penting
Katanya untuk menafsirkan Al-Quran yaitu sebagai bayan at-takrir, bayan at-tafsir, yang mencakup tafsir mujmal, taksis selam, takidul mutlak, juga bayan tasyri', bayan nasakh, dan mendefinisikan dan memufham. Model penggunaan sunnah atau hadis untuk menafsirkan Al-Quran dapat berbentuk menjelaskan lapas atau ayat, menjelaskan topik seperti fikih, tasawuf, sejarah, dan sebagainya, menjelaskan etimologi, mentakwil dukungan asbabun nuzul, dan kegunaan-kegunaan lain yang mungkin saja akan dikemukakan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Dan keberadaan as-sunnah dalam tafsir Al-Furqan, penulis tidak menemukannya. Demikianlah mungkin penjabaran dari makalah yang kami tulis, mudah-mudahan bisa dimaklumi. Dan saya kembalikan kepada Ustadz Muhammad Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Mr. Syahidan Kanong dan Al-Ustadz Akmal Marzuki Harahap yang telah memaparkan hasil makalahnya tentang keberadaan sunnah dalam tafsir Al-Quran yang berbahasa Melayu ataupun berbahasa Indonesia. Kemudian masuklah kita ke sesi pembanding yang dimana sebagai pembanding terhadap makalah Mr. Syahidan dan Ustadz Akmal Marzuki adalah Ustadz Yusuf Habibi. Pada Ustadz Yusuf Habibi, apakah sudah bersedia? Ustadz Fauzi, rasanya Ustadz Yusuf Habibi tidak berada di link kita pada saat ini. Kepada siapa? Untuk sementara kita alihkan ya kepada Ustadz Firdaus ya untuk memberikan perbandingannya. Ya, kepada Ustadz. Dikarenakan Ustadz Yusuf Habibi tidak berada di link kita, maka dari itu sebagai pembanding, penggantinya ialah Al-Ustadz Muhammad Firdaus. Pada Al-Ustadz, kami persilakan. Ustadz Firdaus. Ustadz Firdaus. Ustadz Firdaus. Ya, berhubung karena waktu juga tidak memungkinkan, kita mintakan kepada Ustadz Hadi Gunawan Tanjung ya untuk memberikan perbandingan ya. Baik dari segi penulisan, metode, atau dari segi isi. Ya, silakan Muhammad Fauzi untuk mempersilahkan Ustadz Hadi Gunawan Tanjung. Ya, sebagai pembanding dadakan untuk kali ini kami mintakan lagi kepada Ustadz Hadi Gunawan. Aduh ya Allah, kok awak pula lah. Jahat kali cerita. Oke lah. Minta izin ya, Pak. Iya, silakan Ustadz Hadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah STT As-Sunnah wa Tatbiquha fit Tafsir pada siang hari yang berbahagia ini, walaupun ini adalah pertemuan terakhir ya, pertemuan yang sudah mengarah-ngarah kepada apa ini namanya, tabosan Buas. tangan apa ya? Enggak bosan. Enggak ya, tetap semangat kita ya. Ya, insya Allah. Allah ya. Karena minggu depan kita udah mulai UAS ini, ujian akhir sekolah. Ujian akhir semester maksudnya. Oh, ujian akhir semester ya. Jadi mungkin karena faktor pertemuan terakhir ini ya, jadi agak-agak lemas gitulah mungkin kan. Ustadz Marzuki pun udah batuk-batuk itu nampaknya. Ustadz Marzuki itu hadir Ustadz ya. Halo Ustadz.
Ustaz Marzuki. Mana hadir Ustaz Marzuki nih? Silakan langsung saja Ustadz Hadi untuk memberikan perbandingannya. Ya, langsung saja lah ya. Judulnya ini keberadaan atau kedudukan ini. Kedudukan. Karena di silabus keberadaan. Coba kita lihat di silabus nanti ya. Itu keberadaan sunnah di dalam tafsir Melayu atau Indonesia ya. Iya, benar. Judul Ya, aslinya adalah hadir. keberadaan. Gimana? Ya, keberadaan Ya, keberadaan sunnah dalam kitab tafsir Melayu atau Indonesia. Tapi di sini ditulis kedudukan. Jadi mau cakapnya gini lah, contoh mudahnya ya kan, contoh-contoh remaja kita sekarang ya kan. Keberadaan si doi sama kedudukan si doi itu kan beda ya kan. Kalau kalau kedudukannya dia kekasih ya kan. Kalau keberadaannya bisa jadi kurang perhatian. Kehadiran mungkin ya, keberadaan. Misalnya lagi nih, kedudukan Ustadz Marzuki di perkuliahan ini sebagai mahasiswa ya kan. Tapi keberadaannya mahasiswa yang disegani ya kan. Mahasiswa yang banyak ilmunya. Nah, itu keberadaannya. Jadi judulnya keberadaannya karena makna keberadaan ini lebih luas daripada kedudukan. Keberadaan sunnah dalam kitab tafsir yang berbahasa Melayu atau Indonesia. Ya di sini dalam makalah maupun dalam PPT Ustadz Marzuki maupun Ustadz Sahidan sudah memasuki sudah memaparkan pengertian tafsir. Terus ada tadi pembahasan tafsir bisunnah, tafsir nabawi. Ini kalau serta fungsi sunnah ya, fungsi dan kedudukan sunnah. Ini kalau menurut hemat saya ini tidak perlu lagi lah. Kenapa? Karena sudah kita bahas pada itu silabus-silabus yang dulu-dulu, baik yang semester 1 maupun yang dulu lah. Karena ada ini tafsir bisunnah, tafsir nabawi. Jadi fokusnya langsung saja ke keberadaan sunnah itu dalam kitab tafsir Melayu atau Indonesia. Yang dijawab adalah bagaimana keberadaan sunnah itu dalam kitab tafsir Melayu. Apakah hanya langsung kepada matan tanpa sanadnya? Terus apakah dia sunnahnya itu merupakan tafsir bagi ayat atau hanya sisipan? Contoh, ya kan, contohnya seperti gini. Misalnya sunnah dalam tafsir Al-Marawi. Ketika Syekh Mustafa Al-Marawi menafsirkan ayat wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Beliau mencantumkan hadis man lam yastashfi bil Qur'an fala syafahullah. Barang siapa yang tidak mau mencari kesembuhan atau mencari obat dengan Al-Qur'an, maka dia tidak akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas dalam sunnah dan ayat ini sunnahnya menafsirkan ayat Al-Qur'an. Tapi kalau dia sunnah yang tidak menafsirkan ayat Al-Qur'an atau hanya sisipan, contohnya misalnya Al-Fatihah, kemudian dicantumkan sunnah la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ini kan bukan tafsiran dari surah Al-Fatihah itu, tapi hanya sisipan yang dimasukkan dalam tafsiran surah Al-Fatihah. Jadi kira-kira begitulah cara menjawabnya judul ini. Tapi tadi pada kesimpulan tadi hampir-hampir kesimpulan Ustadz Marzuki menyatakan ataupun Ustadz Sahidan ya kan mengatakan keberadaan sunnah tidak ditemukan ya. Penulis tidak menemukan keberadaan sunnah di dalam tafsir Al-Furqan Ahmad Hasan Bandung ya, Aha Bandung. Ini kira-kira apa landasannya sehingga ada pernyataan seperti ini? Apa memang Ustadz Marzuki atau Ustadz Sahidan sudah menyelidiki ya, memang tak ada lah hadis dalam tafsir itu Aha Bandung ini, atau hanya melihat sebagian ayat lalu dikatakan bahwa memang tidak ada hadis dalam tafsir ini. Ini kan gawat ini kalau kita tafsir tak ada hadisnya kan. Kemudian diberikan pernyataan dalam tafsir Aha Bandung ini sebenarnya tafsir lepas. Kalau tafsir ya tafsir ya kan, kalau terjemah lepas ya itu terjemah itu ada dua.
terjemah harfiah, terjemah tafsiriyah. Kalau Imam Az-Zahabi kalau tak salah ya, ini ada pernyataannya menerjemahkan Al-Quran dengan harfiah ini haram. Sementara terjemah secara tafsiriyah ini bisa keluar dari konteks makna yang dimaksudkan ya kan. Jadi kalaulah dikatakan tafsir AH Bandung ini terjemah lepas, ya tentu dia bukan dikatakan sebagai tafsir. Jadi bisa gitu pernyataannya, dia cukup terjemah gitu. Sementara tafsir yang ringkas saja, ijmali, dia tetaplah dikatakan tafsir walaupun isinya ringkas. Seringkas-ringkasnya kitab tafsir itu tetaplah kitab tafsir, walaupun dia hanya menafsirkan secara ringkas. Kemudian apa tadi lagi? Kayak gitu aja lah ya. Tambahkan oleh teman-teman. Ya, terima kasih ucapkan kepada Ustaz Hadi Gunawan telah memberikan bandingan terhadap makalah Mr. Syahidan dan Ustaz Akmal Marzuki. Maka dari itu masuk kita sesi pertanyaan ataupun tanggapan kepada teman-teman, bapak, ibu-ibu, para asatiz. Untuk bertanya, izin Ustadz Fauji. Izin berdiskusi, boleh kan? Boleh, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan dosen kita Dr. Husnil Anwar Matondang dan teman-teman yang berbahagia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator ya. Sebenarnya saya sedikit bingung sih kaitan judul dengan isinya. Mungkin bisa dibilang tidak to the point ya. Sebenarnya disampaikan oleh Ustaz Hadi kayak tadi sudah sangat mewakili dari pemikiran saya gitu kan. Ya artinya kurang to the point. Judulnya yang sebenarnya adalah keberadaan gitu kan. Keberadaan sunnah di dalam tafsir Al-Quran berbahasa Melayu dan Indonesia. Kalau kita lihat dari judulnya, keberadaan sunnah di dalam tafsir Al-Quran berbahasa Melayu dan Indonesia, bisa juga kan judulnya menjadi keberadaan sunnah di dalam tafsir Al-Quran berbahasa Inggris, ya kan, bahasa Belanda, bahasa Jerman, dan bahasa-bahasa yang lainnya. Jadi, yang kesimpulan yang diberikan oleh pemateri tadi justru tidak menjawab pertanyaan dari judul tadi gitu, keberadaan sunnah di dalam tafsir bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, yang kesimpulannya adalah tidak ada gitu, tidak ada sunnah di dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Berarti kan yang ingin didiskusikan adalah sebenarnya yang berhak menafsirkan Al-Quran ini apakah ulama-ulama dari Arab saja, atau masing-masing negara itu ada ulama-ulama yang bisa menafsirkan Al-Quran sesuai dengan bahasanya masing-masing, atau gimana? Artinya memang kita kan kalau misalnya tidak ada, berarti lucu juga ya kan Ustadz Hadi gitu kan. Seharusnya kan ada gitu kedudukan sunnah di dalam berbagai bahasa gitu kan. Karena kan ini apakah yang berhak menerjemahkan ini ulama-ulama Indonesia saja atau gimana kan? Karena saya rasa pasti juga ada ulama-ulama dari negara-negara lain, misalnya dari Malaysia gitu, yang sehingga yang menafsirkan ke dalam bahasa mereka sendiri, dalam bahasa Melayu gitu kan. Nah ini Melayu Indonesia atau Melayu negara Malaysia yang notabene memang bahasanya Melayu kan, seperti itu. Tadi contoh yang sudah diberikan tafsirnya, salah satu contoh tafsir gitu. Artinya kesimpulan pertanyaan saya adalah yang ingin saya diskusikan. Jadi bagaimana pemateri itu untuk meyakinkan kepada kita semua bahwasannya, oh ini sebenarnya ini loh gitu, ada loh keberadaan
sunnah di dalam bahasa, nggak hanya bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Perancis, bahasa Jerman gitu. Uh, Mungkin bisa dipahami maksud pertanyaan saya yang ingin didiskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada moderator. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Sir Surya yang telah memberikan pertanyaannya, di mana di sini Sir Surya terlihat kurang puas terhadap bagaimana kaitan judul dengan isi makalah tersebut, di mana Sir Surya ingin meminta to the point bagaimana dengan keberadaan sunnah dalam tafsir Al-Quran berbahasa Melayu. Apakah hanya berbahasa Indonesia saja? Mungkin di luar sana di negara lain ada para ulama yang menafsir Al-Quran dengan berbahasa negara masing-masing. Mungkin kepada teman-teman yang lain ingin memberikan pertanyaan kepada pemakalah kita, kami persilakan 2 orang penanya lagi. Mungkin sembari menunggu kepada pemakalah Ustaz Syahidan dan Ustaz Akmal Marzuki untuk bisa menanggapi atau menjawab pertanyaan dari Sir Surya, kami persilakan. Bagaimana? Ustaz Akmal Marzuki, Ustaz Syahidan, untuk menanggapi pertanyaan dari Sir Surya ini. Atau mungkin kepada kawan-kawan yang lain yang ingin memberikan pertanyaan. Ya. Ya, silakan kepada Ustaz Akmal Marzuki. Terima kasih Pak Moderator dan Sir Surya. Sebenarnya apa yang ditanyakan oleh Pak Surya, keberadaan as-sunnah itu ada di tafsir-tafsir berbahasa Indonesia dan Melayu. Tetapi kami terkhusus yang ada di tangan kami, rujukan kami ketika menulis makalah ini, yaitu tafsir yang berbahasa Melayu dan menggunakan Arab Melayu yang ditulis oleh Ahmad Hasan yang disebut dengan tafsir Al-Furqan. Jadi memang bukan berarti di tafsir-tafsir berbahasa Indonesia atau Melayu yang lain as-sunnah itu tidak ada di dalamnya. Ada. Misalnya dalam tafsir Buya Hamka Al-Azhar ada di sana. Kemudian tafsir Al-Misbah misalnya. Karangan Quraisy Shihab. Karangan-karangan ulama-ulama Indonesia atau ulama Melayu yang lain. Atau misalnya negara tetangga kita, negara Malaysia dengan berbahasa Melayu. Ya, jadi sebenarnya bukan orang Indonesia saja yang bisa menerjemahkan atau menafsirkan ke dalam bahasa mereka sendiri. Ya, orang Inggris pun bisa menafsirkan Al-Quran dengan bahasa Inggris. Bahkan negara-negara yang lainnya bisa menafsirkan ke dalam bahasa mereka. Tetapi keberadaan as-sunnah itu ada yang bervariasi, ada yang dia sebutkan ada as-sunnah secara lengkap di dalamnya, ada yang tidak. Ya, jadi eh, mungkin nanti Ustaz Sahid dan Kanong bisa menampakkan tafsir yang kami maksud tadi, tafsir Al-Furqan kepada teman-teman. Bahwa tafsir Al-Furqan ini setelah kami buka dari halaman pertama, memang di awal-awal di tafsir Al-Furqan itu di bagian pendahuluan belum masuk ke tafsir Al-Surah Al-Fatihah, tapi masih dalam tata cara penafsiran Ahmad Hasan. Memang di situ dia sebutkan beberapa hadis. Tetapi dalam ayat-ayat Al-Qur'an, dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, kami tidak menemukan ada hadis di dalamnya. Misalnya menggunakan sanad atau menggunakan matan saja. Jadi
Itu mungkin yang bisa saya jawab, ditambahkan oleh Ustadz Sahidan Kanong. Silahkan Ustadz Sahidan. Ya, kepada Mr. Syahidan Kanong, boleh menambahkan dari penjelasan Ustadz Akmal Marzuki? Ya, sedikit dari saya kan berkaitan dengan tafsir Al-Furqan ini, yang kami dapat bukunya sebenarnya bahasa Indonesia. Terus ini yang diterjemahkan dengan bahasa Melayu Kelantan, tulisan Jawi, Melayu Jawi. Kalau bukunya yang kami dapat ini ada bahasanya, tapi tulisannya apa? Terjemahannya saja gitu. Jadi kalau hadis di dalam ini nggak ada, cuman terjemah saja gitu. Itu sajalah kalau tambahan. Izin, Mr. Saiden, namanya kita diskusi ya, nggak apa-apa ya. Saya mungkin masih belum terlalu memahami ini. Maksud bahasa Melayu ini bahasanya seperti bahasa Malaysia Melayu atau tulisan Arab Melayu gitu, karena kan bisa saja bahasa Indonesia tapi tulisan Arab Melayu, atau memang bahasa Melayu nak cakep apa gitu, maksudnya memang bahasa resmi orang Malaysia seperti itu. Gimana Ustadz Pak Mr. Saidan? Bahasa Melayu pelan-pelan agak beda dengan bahasa Indonesia, tapi tidak beda jauh. Maaf Mr. Saidan, suaranya kurang keluar. Iya, kurang jelas. Ini bahasa Melayunya agak beda. Bedanya Mungkin Mr. Saidan bisa mendekatkan dengan handphonenya atau laptopnya. Udah ya, cuman mungkin nggak, kurang jelas. Halo Mr. Saidan. Iya Ustadz Marzuki, mungkin ke Ustadz Marzuki saja. Mungkin saya bantu, Pak. Bentar Ustadz Marzuki, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang nggak tahu ya apakah Ustadz Marzuki itu menyamakan antara kedudukan dengan keberadaan. Ya artinya kalau memang judulnya kedudukan kan mungkin akan sangat bertolak belakang dengan keberadaan gitu. Artinya memang kita harus duduk dulu definisinya gitu. Artinya definisi apa sih keberadaan, apa sih kedudukan gitu, sehingga ketika kita memiliki permasalahan di tengah, kita bisa kembalikan ke definisi gitu kan. Artinya misalnya kedudukan adalah bla 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 bla, atau keberadaan adalah bla bla bla, sehingga ketika ada permasalahan di tengah kita bisa kembalikan, oh ini loh kedudukan, oh ini loh keberadaan gitu. Jadi ya artinya memang ya untuk Ustadz Marzuki sendiri, sebenarnya apakah definisi kedudukan dan keberadaan ini sama atau berbeda? Karena kan sesuai dengan silabus kita kan keberadaan as-sunnah. Namun pada kenyataannya kan di makalah itu kan kedudukan gitu. Itu yang kedua. Terima kasih Ustaz Marzuki. Iya. Terima kasih Pak Surya. Jadi saya tambahi sesuai dengan pengantar kuliah pertama kali dengan dosen kita dulu. Saya ingat kami dan masih kami catat bahwa keberadaan as-sunnah dalam tafsir bahasa Indonesia dan Melayu. Dicarilah buku atau tafsir yang berbahasa Indonesia atau Melayu. Sebutkan biografinya, karyanya, kemudian teliti apakah di dalamnya ada hadis atau tidak. Jadi sesuai dengan arahan pengantar kuliah pertama kali dulu, kami dengan Mr. Sahidan berusaha mencari mana ini kitab yang berbahasa Melayu atau berbahasa Indonesia. Bertepatan kemarin ada di tangan Ustadz Sahidan, yaitu Tafsir Al-Furqan Ahsan. Ya, kalau permasalahan ya mungkin ya ini kesalahan mengetiknya sebenarnya Pak Surya.
Jadi kalau mungkin di Microsoft Word-nya adalah keberadaan as-sunnah, memang itulah sesuai dengan silabus kita. Di PPT-nya salah tulis, itu ya saya mohon maaf dan teman kami syahidan. Itu memang seharusnya keberadaan bukan kedudukan. Jadi saya ralat dan kami ralat. Ya di PPT-nya salah tulis, seharusnya keberadaan. Jadi mungkin bingung ya. Ya namanya juga dua-duanya lagi sakit termasuk saya ini. Nggak fokus. Jadi ya kalau keberadaan as-sunnah sudah jelas. Itu adalah silabus kita. Tetapi di PPT kami di PowerPoint-nya tertulis kedudukan. Ini kesalahan ketik. Udah jelas Pak Surya ya. Jadi apa yang kami buat rujukan itu kitab Al-Furqan atau tafsir Al-Furqan. Memang dia berbahasa Melayu dengan dialek Kelantan, Kelantan Malaysia, dan bertuliskan Arab Melayu, Arab Jawi, Arab Melayu. Ya karena memang sesuai dengan silabus kita dengan berbahasa Indonesia dan Melayu, kami teliti memang ini cocok karena berbahasa Melayu, kemudian tulisannya Arab Melayu, dan kami teliti di dalamnya memang kami satu halaman per halaman kami buka, kami nggak menemukan misalnya kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah bersabda atau matan hadis di dalamnya nggak ada kami temukan ya sejauh kami telah meneliti. Kalau ingin melihat kitab tafsir yang kami maksud, ada satu buah cetakan di tangan Ustadz Syahidan. Kami kemarin jumpa bersama dan kami tulis makalah ini bersama di rumah beliau di daerah mana? Lupa pula saya nama kampung Ustadz Syahidan. Halal. Daerah Halat ya. Daerah Halat ya. Jadi eh jadi itu Sir Surya. Kalau mungkin di PPT ada kedudukan tulisannya, di PowerPoint kedudukan, di Microsoft Word-nya adalah keberadaan, ya kami mohon maaf itu kesalahan ketik. Kesalahan ketik karena silabus kita adalah keberadaan. Ya udah sesuai sebenarnya judul dengan menurut kami. Oke, terima kasih Ustadz Marzuki. Sama-sama sih. Kembalikan kepada moderator. Iya, terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Al-Marzuki telah menanggapi pertanyaan dari Sir Surya. Mungkin kepada Sir Surya ingin menanggapi lagi dari jawaban para pemakalah. Tidak ada Ustadz Fauzi, sudah cukup. Terima kasih. Kepada Sir Surya, mungkin kepada teman yang lain, Bapak Ibu asatidz sekalian, 2 penanya lagi untuk pemakalah kita pada hari ini. Ya, kami persilakan kepada kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu asatidz dan asatidzah. Mungkin pemakalah kita dua-duanya lagi batuk kayaknya. Luar biasa sekali memang ya Ustadz Marzuki ya. Satu hari ini ada 2 makalah tadi pagi dan hari ini. Di saat kondisinya lagi kurang fit, kita doakan sama-sama ya. Bacakan Al-Fatihah supaya lekas sembuh ya Ustadz Marzuki ya. Amin. Terima kasih Sir. Iya. Ya, mungkin kepada teman-teman yang lain ingin memberikan pertanyaan ataupun tanggapan juga boleh terhadap pemakalah kita pada hari ini. Ya, mungkin kalau tidak ada lagi, maka dari itu di sini kami silakan kepada kita Al-Mukarram Anwar Matondang pada Al-Ustaz kami silakan. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Termasuk ini. Ipsi nampaknya di Iya, HP Ustaz. saya. Kodinya nggak muncul. Memang terkadang saya bisa mendengar sebagian lagi tidak bisa, tiba-tiba keluar. Tapi begini, ada yang bisa saya tangkap dari kertas kerja yang dilakukan oleh dua orang pemakalah hari ini. Sebelumnya saya mengapresiasi sekecil apapun kerjaan itu adalah sebuah usaha yang kita lakukan yang memerlukan sebuah energi, tidak saja secara ekonomi, tetapi juga menggunakan pemikiran kita dan banyak hal yang kita habiskan investasi untuk sebuah kajian. Apapun hasilnya, ini adalah sebuah capaian yang luar biasa untuk pada eranya, pada waktunya kan begitu. Namun demikian, namanya sebuah kajian tentu saja ada perspektif yang berbeda. Terkadang kita bisa melihat apa yang tidak terlihat oleh orang lain, namun terkadang orang lain bisa melihat apa yang tidak terlihat kita. Tetapi tentang sebuah hasil karya itu tidak saja dari metodologinya, kemudian penarasiannya, dan banyak hal yang bisa kita bicarakan dalam sebuah kertas kerja, dalam sebuah tulisan. Ya. Tadi ada sedikit perbincangan tentang makaniyah dan wujudiyah, tentang kedudukan dan keberadaan. Memang ini dua hal yang berbeda, sebuah eksistensi dan kemudian tentang wujudiyah itu adalah tentang keberadaan sesuatu lagi tentang Tidak dengar, Ustaz. Ustaznya keluar. Halo, Ustaznya terhempas Jaringan ya, manja ya. jaringan. Jaringan sih.
Halo, 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 halo.